Ketika kita membuat pendekatan pembelajaran berbasis project, maka sintak-sintak yang kita buat dalam modul ajar pun harus ada langkah-langkah PJBL-nya. Nah, seperti ini ada sintak 1, yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian sintak 2, mendesain perencanaan project. Kemudian sintak 3, menyusun jadwal. Kemudian sintak 4, memonitor peserta didik dan kemajuan project. Dan yang kelima, sintak 5, menguji hasil. Dan yang terakhir, sintak 6 atau langkah ke-6 yaitu mengevaluasi pengalaman. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan buka channelnya. Di sini banyak sekali video tentang PPG yang tentunya akan membantu Bapak Ibu semua tanpa perlu mengikuti kelas online yang berbayar alias gratis. Silakan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada rekan guru yang membutuhkan. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update informasi tentang dunia pendidikan dan PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Uye Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan tentang sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis project atau PJBL. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sehari-hari mengajar di sekolah ataupun untuk kegiatan PPG maupun supervisi. Nah, ini adalah sintak atau langkah-langkah pendekatan pembelajaran berbasis project atau PJBL. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk setiap pendekatan pembelajaran itu mempunyai langkah-langkah yang berbeda-beda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sintak atau langkah-langkah pendekatan pembelajaran berbasis project atau sering kita singkat PJBL. Nah, ini untuk langkah-langkahnya ada 6 langkah. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan project. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan project. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, sekarang kita langsung ke langkah pertama. Untuk langkah pertama ini saya akan membagikan menjadi 2 kegiatan. Yaitu yang pertama kegiatan guru dan yang kedua adalah kegiatan peserta didik. Nah, karena sekarang saya mengajar di jenjang SD, mata pelajaran PAI DB atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya tentang materi zakat. Nah, yang pertama adalah menayangkan gambar atau video singkat tentang orang yang memberikan dan menerima zakat. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar bidang studi yang lain, silakan disesuaikan dengan materi dan jenjang yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini adalah langkah pertamanya. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan gurunya yaitu mengajukan pertanyaan mendasar. Contohnya yang saya berikan, bagaimana zakat dapat memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk bertanya, siapa saja yang biasanya menerima bantuan di lingkungan kita? Apakah kita pernah melihat orang memberikan sesuatu kepada orang lain? Apa bedanya memberi biasa dengan zakat? Nah, ini adalah materi untuk pendidikan agama Islam yaitu materi zakat. Silakan disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ampu serta jenjangnya. Untuk kegiatan peserta didiknya yaitu yang pertama mengamati gambar atau video dan merespon pertanyaan guru. Setelah guru menayangkan gambar atau video, kemudian siswa mengamati gambar atau video yang diberikan dan merespon pertanyaannya. Lalu siswa juga mengajukan pertanyaan terkait zakat dan dampaknya di lingkungan sekitar. Setelah itu yaitu menyampaikan ide-ide awal tentang bagaimana zakat bisa membantu orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu menayangkan videonya lalu memberikan pertanyaan, setelah itu kemudian siswa juga mengamati gambarnya dan mengajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang belum mereka ketahui. Nah, berikutnya langkah keduanya yaitu mendesain perencanaan proyek. Ini adalah sintak yang kedua atau langkah kedua, mendesain perencanaan proyek. Untuk kegiatan gurunya membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, setelah yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan mendasar, kemudian guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, misalnya 4-5 siswa. Silakan dikondisikan untuk jumlah siswanya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi diskusi kelompok untuk merencanakan proyek. Contoh proyek yang saya buat di sini adalah menjelajah zakat di lingkunganku. Jadi sekali lagi silakan disesuaikan dengan bidang studi yang Bapak Ibu ampu. Pada dasarnya untuk setiap langkah pada pembelajaran berbasis proyek ini sama saja langkah-langkahnya, tergantung materi atau bidang studi yang diajarkan.
Lalu yaitu yang ketiga, membimbing siswa untuk menentukan yang pertama tujuan proyek, mengidentifikasi contoh-contoh orang yang berhak menerima zakat, asnaf di lingkungan sekitar. Kemudian mencari sumber informasi, baik itu wawancara dengan tokoh agama atau mencari informasi dari buku atau internet. Tentunya ketika siswa mencari sumber informasi yaitu wawancara maupun informasi dari buku internet harus disertai dengan bimbingan guru. Nah, kemudian produk akhir yaitu membuat laporan sederhana, bisa berupa tulisan, gambar, atau persentase singkat. Jadi silakan dipilih untuk laporan sederhananya. Apakah itu tulisan, apakah membuat gambar, ataukah membuat persentase singkat atau yang lainnya. Ini hanya sebatas contoh saja. Kemudian membimbing siswa yaitu pembagian tugas. Setiap anggota kelompok memiliki peran, misalnya pencari informasi, pencatat, dan lain-lain. Jadi guru juga membimbing siswa untuk membagi tugas setiap anggota kelompoknya. Jadi setiap anggota kelompok memiliki peran-peran yang berbeda. Ada yang mencari informasi, ada yang mencatat, ada yang membuat infografis kalau misalkan membuat gambar. Kemudian ada juga yang membuat presentasi singkatnya seperti itu. Jadi setiap anggota kelompok memiliki perannya yang berbeda-beda. Kemudian jadwal kegiatan, menentukan kapan akan melakukan wawancara, mengumpulkan informasi, dan menyusun laporan. Dan yang terakhir untuk kegiatan guru, langkah mendesain perencanaan yaitu menyampaikan rubrik penilaian yang akan digunakan. Misalnya kelengkapan informasi, kerjasama kelompok, dan kualitas laporan. Jadi untuk langkah mendesain proyek ini silakan Bapak Ibu guru mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, sesuaikan dengan bidang studi yang Bapak Ibu guru ampuh. Berikutnya untuk kegiatan peserta didik pada langkah mendesain perencanaan proyek, yaitu mereka berdiskusi dalam kelompok untuk merencanakan proyek. Lalu menentukan tujuan yang lebih spesifik sesuai dengan arahan guru. Nah, setelah mereka sudah merencanakan proyek lalu menentukan tujuan proyeknya apa saja secara spesifik dengan tentunya melalui arahan atau bimbingan guru. Berikutnya yaitu mengidentifikasi siapa saja yang akan mereka wawancari atau sumber informasi yang akan dicari. Nah, ini juga sangat penting ketika sudah menentukan tujuan, lalu ketika mendesain proyek mereka juga harus mewawancarai atau mencari sumber informasi yang akan dicari. Baik itu dari sumber informasi di media cetak, buku, atau internet. Dengan tentunya harus melalui bimbingan guru. Nah, yang keempat yaitu membagi tugas dalam kelompok secara adil. Nah, ini sudah saya sebutkan yang sebelumnya yaitu dibagi tugasnya. Misalkan ada 5 orang siswa, berarti setiap orang itu mempunyai tugas yang berbeda-beda, tergantung kemampuan dan karakter peserta didiknya masing-masing. Dan yang kelima yaitu menyusun jadwal kegiatan. Silakan dibuat jadwalnya untuk kegiatan peserta didik ini. Lalu dan yang terakhir memahami rubrik penilaian. Nah, ketika mendesain perencanaan proyek ini, seorang guru memberikan rubrik penilaiannya dan siswa pun memahami rubrik penilaian yang akan kita berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal, yaitu kegiatan gurunya membantu setiap kelompok menyusun jadwal yang realistis, termasuk waktu untuk satu persiapan wawancara, dan menyusun pertanyaan, disusun pertanyaannya satu persatu. Kemudian melakukan wawancara. Apakah di luar jam pelajaran, dan tentunya ini dengan izin orang tua atau sekolah kalau misalkan di luar jam pelajaran. Kemudian mengumpulkan informasi dari sumber lain, baik itu dari internet, buku, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian berdiskusi dan menyusun laporan, lalu mempersiapkan presentasi jika ada dan menggunakan presentasi. Dan yang terakhir untuk penyusunan jadwalnya yang realistis yaitu revisi laporan. Dan yang ini memastikan jadwal memiliki tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahapnya. Jadi dipastikan untuk penyusunan jadwal ini tersusun dengan rapi, baik, dan realistis tentunya. Kemudian yang untuk kegiatan peserta didik dalam langkah menyusun jadwal yaitu menyusun jadwal kegiatan kelompok secara rinci, menentukan alokasi waktu untuk setiap tugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai jadwal. Lalu melaporkan kemajuan jadwal kepada guru secara berkala. Jadi setiap jadwal kegiatan yang disusun oleh peserta didik ini bertanggung jawab dan penyusunannya pun harus sesuai dengan arahan guru dan laporkan kepada guru tersebut. Berikutnya langkah keempat dalam pembelajaran berbasis proyek yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, untuk kegiatan gurunya yaitu yang pertama, setiap kelompok selama proses mengerjakan proyek, misalnya saat diskusi di kelas memberikan arahan untuk wawancara. Kemudian memberikan bimbingan jika ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi atau menyusun laporan. Lalu mengajukan pertanyaan pendorong. Contohnya pertanyaan pendorong ini
apa saja jenis bantuan yang dibutuhkan oleh orang yang kalian wawancarai. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu mengajukan pertanyaan pendorong agar siswa ini termotivasi, terpantik untuk melakukan hal-hal ketika wawancara. Kemudian, bagaimana zakat bisa membantu mereka? Apa saja tantangan yang kalian hadapi saat melakukan wawancara? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan mereka jawab ketika hasil wawancara dan kemudian dilaporkan dalam sebuah laporan. Dan yang keempat, memastikan semua anggota kelompok berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, untuk kegiatan gurunya, memberikan umpan balik terhadap draft laporan atau temuan awal. Nah, ini untuk langkah yang keempat, yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kemudian, untuk kegiatan peserta didiknya, pada langkah keempat atau sintak keempat ini, yaitu melaksanakan wawancara atau mencari informasi sesuai rencana. Kemudian, mencatat hasil wawancara atau informasi yang ditemukan. Lalu yang ketiga, berdiskusi dalam kelompok tentang temuan mereka, menyusun draft laporan, dan meminta bimbingan dan umpan balik dari guru jika diperlukan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang langkah kelima, yaitu ini adalah sintak kelima dalam pembelajaran berbasis proyek. Untuk kegiatan gurunya yang pertama, meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan mereka. Bisa berupa presentasi lisan dengan gambar, tulisan yang ditempel di dinding kelas, atau bentuk lain yang disepakati. Nah, laporannya bisa berbentuk presentasi lisan ataupun gambar, tergantung kesepakatan dari kelompok siswanya masing-masing. Nah, berikutnya yaitu memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disampaikan. Misalnya, ketepatan identifikasi asnaf, kemudian pemahaman manfaat zakat, kerjasama kelompok, dan kualitas laporan. Yang keempat, yaitu mengajukan pertanyaan kepada setiap kelompok setelah presentasi. Ketika selesai presentasi, baik itu berupa gambar, video, tulisan, ataupun yang lainnya, lalu guru mengajukan pertanyaan kepada setiap kelompok setelah presentasi. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui pemahaman setiap kelompok tentang hasil proyek yang mereka buat. Kemudian memberikan umpan balik yang membangun kepada setiap kelompok. Nah, untuk kegiatan peserta didik pada sintak kelima ini yaitu yang pertama, mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Kemudian menjelaskan proses wawancara, informasi yang ditemukan tentang asnaf di lingkungan, dan potensi manfaat zakat bagi mereka. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dari guru dan teman-teman. Dan yang keempat, menerima umpan balik dari guru. Nah, ini adalah dua kegiatan untuk kegiatan guru dan kegiatan peserta didik. Tentunya ketika membuat modul ajarnya bisa dijadikan satu. Ini saya dijadikan dua karena untuk lebih mendetailkan penjelasannya tentang langkah-langkahnya dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, berikutnya yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Ini adalah sintak yang terakhir atau langkah terakhir pada pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Untuk kegiatan gurunya yaitu yang pertama, memfasilitasi diskusi kelas tentang pengalaman belajar selama proyek. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan reflektif. Apa hal yang baru yang kalian pelajari tentang zakat dan orang-orang di sekitar kalian? Kemudian, apa tantangan terbesar dalam proyek ini dan bagaimana kalian mengatasinya? Lalu, bagaimana kerjasama kelompok kalian? Apa yang bisa kalian lakukan di masa depan untuk lebih peduli terhadap sesama? Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan bidang studi yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian yang ketiga, meminta siswa memberikan saran untuk proyek serupa di masa depan. Lalu, untuk kegiatan peserta didiknya dalam langkah ke-6, yaitu berpartisipasi dalam diskusi refleksi. Yang kedua, menceritakan pengalaman mereka selama proyek, hal yang menarik, sulit, atau membanggakan. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik tentang proses pembelajaran dan saran untuk perbaikan di masa depan. Nah, itu adalah langkah-langkah atau sintak pada pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Tentunya setiap langkah pembelajaran pada setiap pendekatan itu berbeda-beda. Nah, nanti saya akan memberikan contoh-contoh atau langkah-langkah pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini adalah modul ajar pendidikan agama Islam. Silakan Bapak Ibu sesuaikan modul ajar ini dengan bidang studi yang Bapak Ibu ampu. Nah, karena saya mengajar pendidikan agama Islam pada jenjang SD, maka saya membuat pendekatan pembelajaran berbasis proyek ini tentang pendidikan agama Islam. Nah, pada dasarnya untuk komponen modul ajar itu intinya ada 3 berdasarkan pedoman kurikulum yang berlaku. Yaitu yang pertama, yang saya warnai kuning ini, informasi umum. Kemudian, yaitu yang kedua, komponen inti. Dan yang terakhir adalah, nah ini lampiran. Nah, ini adalah komponen-komponen intinya.
Untuk setiap komponen ini harus ada dalam modul ajar yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk informasi umum ini totalnya ada 6 poin sampai model pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk informasi umumnya yaitu yang pertama ada identitas penulis modul, kemudian institusi, dan yang ketiga tahun ajaran, alokasi waktu, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah model pembelajaran yang digunakan, yaitu project based learning, seperti itu. Nah, yang terpenting dalam modul ajar pada pembelajaran yang kita lakukan adalah komponen intinya. Komponen intinya yaitu pada kegiatan pembelajaran. Ketika kita membuat pendekatan pembelajaran berbasis project, maka sintak-sintak yang kita buat dalam modul ajar pun harus ada langkah-langkah PJBL-nya. Nah, seperti ini ada sintak 1 yaitu penentuan pertanyaan mendasar, kemudian sintak 2 mendesain perencanaan project, kemudian sintak 3 menyusun jadwal, kemudian sintak 4 memonitor peserta didik dan kemajuan project, dan yang kelima sintak 5 menguji hasil, dan yang terakhir sintak 6 atau langkah ke-6 yaitu mengevaluasi pengalaman. Nah, saya buat di sini menjadi 2 pertemuan. Silakan Bapak Ibu didesain modul ajar ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Nah, untuk modul ajar ini akan saya sematkan pada kolom deskripsi. Mungkin sekian pembahasan untuk video PJBL ini. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan terkait model pembelajaran apa yang Bapak Ibu butuhkan ketika mengajar di kelas, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.